Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu siklus menstruasi dan kehamilan. Di pertemuan sebelumnya sudah ada kita bahas bahwa menstruasi terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan, jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vagina. Lalu, bagaimana proses lengkap dari siklus menstruasi? Tahukah kalian bahwa siklus menstruasi dibagi beberapa fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Pada fase menstruasi, hormon FSH akan memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan akan mengalami menstruasi. Berikutnya, fase proliferasi ditandai dengan mulai menebalnya dinding rahim karena dipicu oleh hormon estrogen dan progesteron. Tujuan dari menebalnya dinding rahim itu untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Kemudian fase yang ketiga atau fase sekretori, folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Lalu sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fembriae dan bergerak menuju tuba falopi. Jika sel telur tidak dibuahi sperma, maka akan dikirimkan sinyal pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Karena rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan dinding rahim akan rusak dan pembuluh darah pecah, sehingga akan keluar sebagai darah menstruasi. Bagaimanakah proses fertilisasi dan kehamilan terjadi? Nah, ini adalah skema proses fertilisasi hingga implantasi. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ovarium berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan sel telur. Jika sel telur telah matang, maka akan terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari indung telur. Kemudian sel telur bergerak di sepanjang tuba falopi. Jika sel telur bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi atau peleburan inti sel telur dengan sel sperma sehingga terbentuk zigot. Zigot yang terbentuk akan mengalami pembelahan menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya. Zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel yang disebut dengan morula. Morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit yang selanjutnya akan menempel di dinding endometrium yang disebut dengan proses implantasi. Nah, pada kondisi inilah seseorang mengalami proses kehamilan. Ini merupakan tabel tahap perkembangan embrio. Pada trimester pertama, janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti minum-minuman beralkohol. Pada gambar A, ini embrio berumur 5 minggu. Ukurannya kurang lebih 7 mm. Embrio telah memiliki bakal tulang belakang, otak, dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Kemudian pada gambar B, ini embrio berumur 9 minggu, ukurannya kurang lebih 5,5 cm. Otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah mulai terbentuk. Janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki serta memutar kepala. Kemudian di trimester kedua, terjadi perkembangan utama janin, yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Di gambar A, ini menunjukkan janin berumur 14 minggu. Pada trimester kedua, plasenta banyak menghasilkan progesteron untuk menjaga proses kehamilan. Kemudian pada gambar B, ini janin berumur 20 minggu.
Janin telah terlihat seperti bayi, jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku dan janin mulai bergerak aktif. Kemudian di trimester ketiga terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Demikian materi kita pada hari ini. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.